Di sebuah lembah yang subur, berdirilah kampung Kemuning. Tanah mereka gemah ripah loh jinawi, panen selalu melimpah, dan perdagangan mereka pesat. Penduduknya hidup berkecukupan, bahkan mewah. Namun, di balik kemegahan rumah-rumah pribadi mereka, terselip sebuah pemandangan yang menyedihkan. Di tengah kampung, berdirilah Masjid Jami Al-Ikhlas. Dulu, ini adalah pusat kehidupan. Namun kini, kubah hijaunya kusam dan berkarat. Menaranya tampak rapuh dihinggapi tanaman liar, dindingnya retak, dan halaman depannya menjadi tempat pembuangan sampah sementara. Pintu kayu besarnya miring, dibiarkan terbuka begitu saja, mengundang debu dan hewan liar masuk. Penduduk Kemuning terlalu sibuk merawat harta mereka. Bagi mereka, masjid adalah masa lalu. Saat azan berkumandang sesekali dari pengeras suara yang sember, mereka hanya berlalu, sibuk dengan hitungan dagangan atau obrolan kosong di kedai. Hati mereka telah mengeras oleh dunia. Suatu hari, datanglah seorang pria paruh baya bernama Tarik. Ia bukan warga asli, hanya seorang perantau miskin yang mencari nafkah halal. Tarik adalah pria yang sederhana, namun hatinya terpaut pada Allah. Ketika pertama kali melihat Masjid Al-Ikhlas, Tarik menangis. Ia tidak melihat bangunan tua yang runtuh, melainkan sebuah rumah yang merindukan penghuninya. Tanpa diminta, Tarik mulai bekerja. Di pagi buta, sebelum warga terbangun, Tarik sudah mengikis lumut di dinding. Ia mengangkuti sampah berkeranjang-keranjang dengan punggungnya yang mulai membungkuk. Ia memperbaiki atap yang bocor dengan bahan seadanya. Ketika warga sibuk berdagang, Tarik mengecat ulang kaligrafi yang pudar. Ia bekerja dalam diam, hanya ditemani zikir yang tak putus dari bibirnya. Warga Kemuning memperhatikannya dengan tatapan aneh. Beberapa mencemoohnya sebagai orang gila yang membuang waktu. Untuk apa memperbaiki tempat yang tak menghasilkan uang? Cibir mereka, Tarik tidak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, keajaiban terjadi. Masjid Jami Al-Ikhlas bertransformasi. Kubah kusam itu kini berkilau hijau zamrud, dindingnya putih bersih, kaligrafinya benderang. Halamannya yang penuh sampah berubah menjadi taman sederhana, namun asri dengan bunga-bunga yang bermekaran. Pintu kayu yang miring kini kokoh dan mengundang. Saat senja tiba, Tarik menyalakan lampu-lampu masjid. Cahaya hangat memancar dari dalam, menerangi jalanan kampung yang biasanya gelap. Tarik kemudian mengumandangkan azan maghrib dengan suara yang begitu merdu dan bergetar, menyentuh relung hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, bukannya bersyukur, keindahan ini justru membuat para tetua kampung merasa terancam. Keberadaan masjid yang megah ini adalah tamparan bagi kerakusan mereka. Mereka merasa Tarik, si orang asing itu, sedang menghakimi gaya hidup mereka. Mereka tidak ingin diingatkan pada kewajiban mereka. Mereka ingin kenyamanan duniawi mereka tidak terganggu. Puncaknya terjadi pada suatu pagi. Kepala kampung Kemuning, didampingi oleh beberapa pria berbadan besar dan para sesepuh, mendatangi Tarik. Tarik sedang menyapu halaman masjid yang bersih. "Hai perantau!" teriak kepala kampung. "Kau telah membuat kekacauan di kampung ini dengan bangunan gila ini. Kau mengganggu ketenangan kami." Tarik menatap mereka dengan tenang. "Saya hanya membersihkan rumah Allah, Tuan." "Diam!" bentak kepala kampung lagi. "Kami tidak butuh masjid seindah ini. Ini hanya membuang tempat. Kau, dengan pakaian kotor dan sok suci, harus pergi sekarang juga. Kami memberimu waktu hingga matahari terbenam untuk angkat kaki, atau kami akan menyeretmu keluar." Namun, bukannya bersyukur, keindahan ini justru membuat para tetua kampung merasa terancam. Keberadaan masjid yang megah ini adalah tamparan bagi kerakusan mereka. Mereka merasa Tarik, si orang asing itu, sedang menghakimi gaya hidup mereka. Mereka tidak ingin diingatkan pada kewajiban mereka. Mereka ingin kenyamanan duniawi mereka tidak terganggu. Kezaliman penduduk Kemuning tidak dibiarkan oleh Allah. Hanya beberapa hari setelah Tarik pergi, langit di atas Kemuning berubah menjadi hitam pekat, bukan oleh mendung, melainkan oleh kemurkaan. Tanpa peringatan, gempa bumi dahsyat mengguncang lembah tersebut. Tanah terbelah, rumah-rumah mewah bertingkat rubuh seketika, menimbun harta dan pemiliknya. Jeritan histeris terdengar di mana-mana,
namun terlambat. Keserakahan mereka telah menemui ajalnya, dan kemudian, datanglah banjir bandang dari sungai yang meluap, menyapu bersih sisa-sisa keangkuhan kampung Kemuning. Air bah berwarna coklat kemerahan itu menghancurkan segalanya. Namun, di tengah kiamat kecil itu, sebuah keajaiban terjadi. Banjir air bah yang menghancurkan ribuan rumah itu tiba-tiba terbelah saat mendekati Masjid Jami Al-Ikhlas. Air itu mengalir deras mengitari bangunan masjid, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang melindunginya. Ketika badai reda dan air surut, pemandangan yang tersisa begitu memilukan sekaligus menakjubkan. Seluruh kampung Kemuning rata dengan tanah, menjadi lautan lumpur dan puing-puing. Harta benda dan manusia lenyap. Namun, di tengah kehancuran total itu, berdirilah Masjid Jami Al-Ikhlas. Kokoh, bersih, dan indah, sama seperti saat Tharik meninggalkannya. Tidak ada satupun retakan baru, bahkan lumpur banjir pun tidak berani menempel pada dindingnya yang putih bersih. Masjid itu berdiri sendiri, sebagai saksi bisu atas keimanan satu orang dan kemurkaannya atas kaum yang ingkar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka jangan lupa di-subscribe dan bagikan ya, semoga yang sudah menonton dimudahkan jalan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.